Terima kasih pemirsa, Anda kembali lagi bersama kami di Newsline. Kita lanjutkan informasi. Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengatakan akan mengkaji kehadiran aplikasi marketplace asal Tiongkok Temu. Ya, Luhut Binsar Panjaitan menyebut belum membaca atau mengetahui lebih jauh terkait dengan aplikasi ini. Aplikasi Temu saat ini menjadi sorotan dari negara-negara di Eropa lantaran dianggap menerapkan praktik manipulatif. Saya akan mau pelajarin dulu dengan baik apa itu. Tapi dibilang itu ada praktik manipulatif juga Pak di beberapa negara Pak. Ya, kita lihat. Makanya kita pelajari baik-baik. Dan pemirsa, sebenarnya apa itu Temu? Kalau dilihat sekilas, Temu ini memang tampak seperti aplikasi marketplace pada umumnya, di mana barang-barang yang dijual seperti ada barang-barang yang ada di e-commerce pada umumnya, itu kemudian didisplay atau ditawarkan kepada para penggunanya. Namun kenapa kesannya kok dengan adanya aplikasi Temu ini jadi membuat ketar-ketir ya? Jadi kita bacakan informasinya. Pada Juni 2024 lalu di DPR RI, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mewanti-wanti aplikasi Temu akan menghancurkan bisnis UMKM di Indonesia. Hal ini dikarenakan model bisnis aplikasi tersebut yang membuka peluang konsumen langsung berhubungan dengan pabrik. Nah, model bisnis seperti ini akan membuat bisnis distribusi hingga retail akan kewalahan. Dan pemirsa, untuk menarik pengguna, aplikasi Temu memberikan berbagai promo mulai dari voucher diskon hingga free shipping atau bebas biaya antar. Nilai barang yang dicantumkan dalam situs belanja tersebut masih menggunakan mata uang asing, diantaranya dolar Amerika Serikat. Temu adalah aplikasi yang dikembangkan perusahaan perdagangan elektronik Tiongkok bernama PDD Holdings. Aplikasi ini pertama kali dirilis di Amerika Serikat tahun 2022 dan dengan cepat memuncaki daftar aplikasi populer. Ini yang saya khawatir, ya ada satu aplikasi digital cross border yang saya kira akan masuk ke kita, dan ini lebih dahsyat daripada TikTok karena ini menghubungkan factory direct kepada konsumen. Ya, jadi nanti ini akan langsung ya dari ratusan pabrik ini akan langsung masuk ke konsumen. Jadi akan ada berapa banyak lapangan kerja di distribusi akan hilang. Ya, nggak ada lagi itu yang namanya reseller, ya, afiliator, nggak ada lagi. Bahkan produknya akan sangat murah karena ini diproduksi secara massal, pabrikan, dengan menghadapi produk UMKM yang diproduksi kecil-kecilan. Dan pemirsa, untuk membahas mengapa pemerintah khawatir dengan aplikasi Temu dan apakah aplikasi ini benar-benar dilarang di Indonesia, telah bergabung bersama kami staf khusus Kementerian Koperasi dan UKM, Fikri Satari, melalui sambungan virtual. Selamat siang, Kang Fikri. Selamat siang, kabar Mas, Mbak. Ya, baik Kang Fikri, terima kasih telah bergabung bersama kami. Ini yang kemudian jadi pertanyaan, apa sebenarnya yang membedakan aplikasi Temu dengan e-commerce lainnya yang kemudian membuat pemerintah jadi agak khawatir dengan aplikasi ini? Ya, jadi secara bisnis model ini totally different. Ini menganut sistem M2C ya, manufacturer to customer. Jadi apa yang tadi disampaikan Pak Menteri Teten di DPR, ini ribuan pabrik di China ini langsung terhubung kepada market. Jadi tidak ada lagi middleman, tidak ada lagi reseller, affiliator gitu ya. Artinya yang kena impact nih dua langsung hit ya UKM-nya. Yang pertama adalah UMKM produsen, di mana tidak mungkin UMKM lokal kita berkompetisi harga, berkompetisi kuantitasnya, karena sekali lagi ini masif ya dari pabrik langsung. Dan yang kedua tentunya impact-nya kepada UMKM reseller kita. UMKM pedagang kita, di mana seperti kita tahu di e-commerce itu betul 90%-nya adalah UMKM reseller. Tapi secara produk memang masih banyak impor. Dan ini kan secara regulasi yang lagi dibenahi ya. Jadi ini yang memang pertama sangat fundamental terkait dengan bisnis model platform Temu ini. Yang kedua adalah kekuatan kapitalnya. Jadi tadi juga kita bisa saksikan bahwa hari ini Temu sudah menjadi aplikasi nomor 1 yang paling populer, jumlah download di US gitu ya. Untuk mendapatkan 60 juta pengguna, Temu ini membutuhkan waktu hanya beberapa bulan. Sedangkan Amazon ini platform yang nyaris sama, yang menganut hybrid gitu ya. Dia juga punya retail online selain commerce-nya.
ini membutuhkan waktu belasan tahun untuk mendapatkan 60 juta pengguna. Secara kapital, yang ketiga ya, kapital yang besar ini dia dari menurut data Wall Street Journal di tahun 2022 saja untuk marketing budget mereka untuk promote, mereka menghabiskan sebesar 1,7 juta miliar US dollar atau setara dengan nyaris 28 triliun. Nah ini bertambah di tahun 2023 dua kali lipat 3 miliar US dollar atau setara dengan 48,9 triliun rupiah. Ini kan memperjelas ya bahwa adanya mekanisme burning bakar uang ya untuk bisa tarik traffic, kasih subsidi pengiriman gratis, kasih subsidi barang murah gitu. Ini yang sebetulnya secara level playing field di e-commerce, industri e-commerce di Indonesia ini kan sudah ditinggalkan ya oleh platform-platform yang ada di Indonesia. Walaupun betul hari ini platform e-commerce di Indonesia 3 besarnya sudah milik asing ya setelah Tokopedia diakuisisi oleh ByteDance. Demikian Mas. Oke. Kang Vicky, tapi menurut Anda apa sih yang membuat Temu ini berani mengeluarkan harga yang sedemikian murah begitu ya sehingga bisa dikatakan cepat bersaing dengan e-commerce lainnya, dan apa hal yang sangat dikhawatirkan selain itu tadi tidak adanya mungkin afiliator ataupun juga yang membantu untuk memasarkan produk dan juga bisa menekan UMKM di tanah air? Jadi begini Mbak, untuk bisa menyerap lapangan kerja sebesar-besarnya, basisnya pasti industri. Ya. Oleh karena itu kita selalu mendorong lahirnya UMKM produsen yang memang bisa menyerap lapangan kerja dari hulu ke hilir dibandingkan hanya sekedar seller. Kalau seller kan individual, gitu ya kebanyakan. Nah di China juga demikian. China ini memang secara fokus negaranya kan ingin menjadi negara produsen global. Ya, kita lihat beragam industri sebetulnya China sudah menguasai sektor-sektor ya yang memang selama ini dikuasai oleh di daerah Asia Tenggara atau Selatan ya atau juga di Eropa bahkan di Amerika kan sudah bergeser industri ini kemudian ke China. Tapi di sisi yang lain China juga punya challenge dari sisi pertumbuhan ekonominya karena memang masif investasi masif akhirnya juga hari ini sedang ada penurunan ya. Di mana daya beli ini kan sebetulnya lokal tidak bisa diprioritaskan terus gitu. Nah sekarang ini bagaimana pabrik-pabrik di China ini kemudian mendorong untuk ke pasar global. Salah satunya tentunya Indonesia sebagai negara populasi dengan nyaris 280 juta penduduk, ini kan menjadi market yang sangat potensial ya selain Amerika tadi disampaikan. Jadi sebetulnya ini bicara tentang bukan hanya kedaulatan ekonomi, tapi juga bukan hanya UMKM, tapi juga sebetulnya bicara lapangan kerja. Bukan hanya lapangan kerja, tapi kemudian bicara tentang daya beli. Bukan hanya daya beli, ketika daya beli turun, akhirnya apa? Pertumbuhan ekonomi akan melambat, bahkan nanti akan menjadi turun. Setelah turun apa? Inflasi. Setelah inflasi apa? Kemudian krisis. Ini yang harus kita garis bawahi, bahwa bukan hanya sekedar kepentingan UMKM, yang dimana tentunya juga UMKM adalah tulang punggung perekonomian Indonesia, tapi ini bicara terkait dengan ekonomi Indonesia hari ini dan masa depan. Demikian. Pak Vicky ya sudah, kalau gitu berarti pertanyaannya sekarang adalah untuk di Indonesia sendiri secara spesifik ini akan dilarang atau dibuka atau seperti apa? Apakah memang sudah masuk ke Indonesia atau justru sudah banyak yang menggunakan atau seperti apa kondisi realnya? Jadi kita punya informasi ada 2 ya. Yang pertama secara fakta hari ini aplikasi Temu ini sudah tersedia di App Store dan di Play Store, di Android maupun di iOS ya. Tapi ini belum beroperasi. Kalaupun di-download belum ada wilayah operasinya di Indonesia. Nah yang kedua, ini yang kemudian sedang dikomunikasikan dengan Kementerian Kominfo, Pak Budi Ari, Menkominfo juga sudah dengan clear ya, jelas menyatakan bahwa tidak akan memberikan izin atau bahkan ini kita akan usahakan untuk bisa di take down di App Store dan Play Store gitu. Ini kami sedang intens berkomunikasi dengan Kominfo. Yang kedua, ada temuan bahwa sejak tahun lalu Temu sudah mencoba mendaftarkan mereknya di Dirjen HKI ya, Dirjen HKI di Kemenkumham. Walaupun sampai dengan per Mei tahun ini kita dapat informasi bahwa masih ditolak karena merek dagang Temu ini sudah ada yang memiliki sejak 2016 dari pengusaha di Indonesia ya yang memang menggunakan merek Temu gitu. Nah itu satu hal.
Nah, kita bicara terkait dengan apakah Temu bisa beroperasi di Indonesia, saya sampaikan pada forum ini tidak bisa, karena tidak akan comply apabila Temu menggunakan masih bisnis model yang saat ini M2C tadi, manufacturer to customer, langsung ya. Kenapa? Ada dua regulasi yang menghambat. Yang pertama adalah PP nomor 29 tahun 2002 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan pasal 55 ayat 1 dan ayat 5. Di sana disebutkan bahwa tidak adanya larangan penggabungan KBLI 46 yaitu perdagangan besar dan KBLI 47 perdagangan eceran ya yang tadi diatur di PP 29 2022. Jadi Temu ini kan pabrikan besar. Kemudian digabung dengan eceran karena tadi retail langsung kan, direct to customer. Yang kedua, adanya larangan cross border langsung dan ada limitasi dari batas harga 100 US dollar untuk cross border impor. Itu ada di revisi Permendak 50 2020 atau sekarang menjadi Permendak 31 2023 gitu ya. Jadi ada dua regulasi yang sebetulnya memastikan Temu ini tidak akan pernah comply dengan regulasi di Indonesia. Nah tentunya ini tetap harus kita waspadai karena ini kan perusahaan global gitu ya, punya banyak cara, punya banyak inisiatif gitu ya. Kuncinya adalah semua kementerian ini harus kompak yang terkait ya dalam hal ini Kemendak sebagai pengampu dari Tata Niaga, kemudian ada Kominfo dari pengampu tata penyelenggaraan jasa elektronik, kemudian ada Kemeninvest gitu, BKPM dari sisi penyelenggara pengampu untuk kaitannya investasi asing. Jadi kuncinya Demikian. semua kementerian harus kompak ya, jangan ada beda pendapat terkait dengan hal ini untuk bisa sama-sama menjaga para UMKM dari aplikasi yang dikatakan juga masih menjadi kontroversi saat ini. Jadi kalau tidak memiliki izin artinya tidak bisa ya digunakan. Sekali lagi Kang Vicky. Betul. Jadi kami juga mengetahui Pak Menteri, Pak Teten sudah melaporkan langsung ke Bapak Presiden, Pak Jokowi, dan beliau juga menginstruksikan sejak awal terkait dengan bicara ekonomi digital, itu instruksi Presiden jelas, ada 3. Yang pertama terkait dengan proteksi UMKM lokal. Yang kedua adalah proteksi platform lokal. Yang ketiga adalah proteksi dari sisi konsumen gitu ya. Nah, banyak sekali sebetulnya sudah ada catatan-catatan di kami juga bagaimana terkait dengan kualitas produk dari Temu ya di beberapa negara gitu. Dan juga kaitannya dengan platform lokal jelas. Ini kan Pinduoduo ini satu holding besar di China, bahkan diilustrasikannya kan kalau di China-nya sendiri Temu ini melahap TikTok dengan mudah gitu ya. Kemudian juga terkait dengan UMKM lokal tadi dari sisi UKM produsen kita pasti ini habis ya, selesai semua kategori produk dengan pendekatan strategi marketingnya, insentif-insentif untuk pembeliannya gitu ya. Jadi kaitannya dengan instruksi Presiden udah jelas Temu ini wajib untuk dilarang di Indonesia. Tindakan dilarang begitu ya sebagai bentuk antisipasi agar melindungi UMKM kita, ini menjadi tindakan yang satu-satunya harus dipilih oleh pemerintah dan diterapkan oleh pemerintah agar aplikasi seperti Temu ini kemudian tidak merusak pasar atau tidak merusak ekosistem dari industri di UMKM kita. Terima kasih Kang Vicky telah bergabung bersama kami di Newsline di kesempatan siang hari ini dan selamat kembali melanjutkan aktivitas. Newsline masih akan kembali untuk Anda pemirsa dengan sejumlah informasi lain, tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.